Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mumtaz Muhammad Naufal dan teman-teman saya. Saya Sonya Priscilla Syapurba dan teman Saya Fadila Ayu Cahyani dan teman saya. Nama saya Litra Hairunisa. Nah, hari ini kami akan mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul atau yang bertema konsep jaminan sosial Islam. Dan selanjutnya yang dibacakan oleh teman saya Sonya Priscilla Syapurba. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang konsep jaminan sosial Islam di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemiskinan merupakan permasalahan yang selalu ada di setiap negara, baik dalam bentuk kemiskinan yang sifatnya absolut maupun kemiskinan yang sifatnya relatif. Masalah kemiskinan ini harus diupayakan penyelesaiannya, sebab jika tidak mampu diselesaikan, maka akan menjadi permasalahan yang dapat mengganggu aktivitas perekonomian. Al-Qur'ani menjelaskan bahwa pandangan Islam tidak membenarkan seseorang yang hidup di tengah masyarakat Islam sekalipun al-adimah atau warga negara non-muslim yang menderita lapar, tidak berpakaian, menggelandang atau tidak bertempat tinggal, dan ajaran Islam menyatakan perang terhadap kemiskinan dan berusaha keras untuk membendungnya serta mengawasi kemungkinan yang dapat menimbulkannya. Hal itu dilakukan dalam rangka menyelamatkan akidah, akhlak dan perbuatan, memelihara kehidupan rumah tangga, melindungi kestabilan, serta ketentraman masyarakat, di samping mewujudkan jiwa persaudaraan antara sesama anggota masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan kemiskinan merupakan ancaman bagi masa depan negara jika tidak ditangani serius oleh pemerintah dan semua elemen masyarakat. Islam sebagai sebuah ajaran telah menawarkan beberapa doktrin bagi manusia yang berlaku secara universal dengan dua ciri dimensi, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat. Namun dalam kenyataannya, tidak semua warga negara dapat dengan mudah mendapatkan kesejahteraan. Berbicara tentang masalah kesejahteraan dalam Islam, tentunya hal tersebut tidak dapat dilepaskan dengan pembahasan mengenai jaminan sosial. Dalam ekonomi kapitalisme, jaminan sosial tidak dibahas secara rinci. Akan tetapi, sistem ini hanya menekankan kepada kebebasan penuh yang dimiliki oleh setiap individu, baik dalam kepemilikan harta mutlak, cara memilikinya sampai dengan penggunaannya, merupakan hak mutlak setiap individu yang tidak dapat direferensi oleh siapapun, termasuk pemerintah. Sementara itu, ekonomi sosialisme berusaha mewujudkan jaminan sosial melalui persamaan dalam kepemilikan, di mana kepemilikan harta dikuasai sepenuhnya oleh negara, sedangkan ekonomi Islam benar-benar menjamin kebutuhan-kebutuhan individu tanpa melarang kepemilikan individu. Definisi jaminan sosial. Jaminan sosial secara etimologi terdiri atas dua kata, yaitu jaminan dan sosial. Dalam hal ini, jaminan merupakan tanggungan atas pinjaman yang diterima atau janji satu pihak untuk menanggung kewajiban pihak lain. Sedangkan sosial adalah sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat atau rakyat. Kedua arti tersebut, jika dianalogikan, pihak yang satu adalah negara, serta pihak yang lain adalah masyarakat atau warga negara. Sehingga dapat diambil sebuah pengertian bahwa seseorang dalam suatu negara wajib untuk menyetorkan iuran kepada negara secara kolektif dan universal guna menanggung dan menjamin kehidupan di setiap warga negaranya yang membutuhkan. Menurut Afzalur Rahman, jaminan sosial dalam Islam mencakup pemberian standar hidup yang layak, termasuk penyediaan pangan, pakaian, rumahan, kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Islam meninggalkan pesan-pesan melalui sejarah kebudayaan yang erat dengan keadilan dan kesejahteraan. Keadilan sosial ini tentu saja bukan hanya untuk negara Islam, namun konsep ini harus dimiliki oleh semua negara di dunia. Jika meninjau kembali skema jaminan sosial yang berujung pada kesejahteraan, maka dalam prosesnya terdapat distribusi kekayaan dalam bentuk penjaminan. Sedangkan dana jaminan dalam hal ini salah satunya adalah diambil dari dana warga negaranya, yaitu berupa zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, Umar Syafra menegaskan bahwa kewajiban untuk menciptakan suatu kesejahteraan yang dicerminkan dengan adanya penjaminan pun diwajibkan bagi manusia, baik individu maupun kolektif, terlebih negara yang bertugas menaungi seluruh warganya. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diberikan kepada masyarakat, baik dalam bentuk sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, keamanan, dan keadilan bagi usia produktif maupun usia lanjut. Dengan tambahan penjelasan bahwa tunjangan hari tua hanya akan diberikan setelah seseorang melewati batas usia produktif.
Baiklah, sekian hasil pesan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Fadila Ayu Cahyani. Saya Fadila Ayu Cahyani. Di sini saya akan menjelaskan asas-asas jaminan sosial dalam Islam. Asas jaminan sosial dirumuskan dalam 3 hal, yaitu asas kemanusiaan, asas manfaat, dan asas keadilan. Asas kemanusiaan. Asas kemanusiaan merupakan asas yang bersinggungan dengan martabat manusia. Asas tersebut untuk mengangkat dan melindungi harga diri manusia sebagai hak dasar bagi seluruh warga negara. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Asas manfaat. Asas manfaat tercermin dengan pemberian nilai tunai dan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan pokok bagi kehidupan seseorang yang layak, seperti sandang, pangan, papan, penjaminan pensiun, tabungan hari tua, kesehatan, kecelakaan kerja, kematian, pendidikan, serta perumahan, sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat keempat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36. Asas keadilan. Asas keadilan berarti jaminan yang didistribusikan adalah merata kepada seluruh warga negara dengan tidak memandang status, pangkat, jabat, kaya, hampir miskin dan bahwa miskin sekalipun akan mendapatkan perlakuan dan hak yang sama. Sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah ayat ke-8. Ketiga asas ini merupakan landasan asas yang sustainable and relatable, di mana antara asas yang satu dengan yang lain akan saling berdampingan dan tidak dapat berdiri sendiri untuk menopang dari sifat jaminan sosial. Artinya, menghilangkan satu asas dari ketiga asas tersebut dalam sistem jaminan sosial, maka akan mengurangi makna dari jaminan sosial itu sendiri. Dan penjelasan selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem jaminan sosial dalam ekonomi Islam. Jaminan sosial di sini diartikan sebagai kesejahteraan sosial, yang dimana keadaan tercukupinya kebutuhan material atau non material kepada masyarakat. Dalam hal ini, kondisi sejahtera terjadi manakala kehidupan manusia aman dan damai karena tercukupinya kebutuhan dasar seperti gizi, tempat tinggal, dan lain-lain. Oleh karena itu, Islam memberikan konsep yang lengkap tentang jaminan sosial, yaitu ada 4 tahapan. Yang pertama jaminan individu. Jaminan individu di sini yaitu dalam maksud bahwa setiap individu mempunyai tanggung jawab atas dirinya sendiri agar terlindungi dari hawa nafsu dan melakukan jalan yang benar dan tidak terjerumus ke dalam kemusyrikan. Oleh karena itu, jaminan individu di sini yaitu memotivasi seseorang untuk bekerja keras dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini berdasarkan dari firman Allah surah At-Taubah ayat 9. Dan yang kedua adalah jaminan keluarga. Jaminan keluarga di sini merupakan jaminan sosial antar individu terhadap keluarga adalah syariatkan dengan hukum waris, yang dimana waris adalah perpindahan kepemilikan hak dari orang meninggal kepada ahli waris atau hak waris. Dan yang ketiga adalah jaminan masyarakat. Jaminan masyarakat dapat diwujudkan melalui zakat. Zakat sangat erat kaitannya dengan dimensi sosial, moral, dan ekonomi. Dalam dimensi sosial, zakat merupakan kewajiban sosial yang bersifat ibadah, yang dimana harta dari suatu individu yang diberikan kepada masyarakat yang untuk mengatasi kemiskinan.
Dan dalam dimensi moral, zakat dapat mengikis ketamakan dan keserakahan orang kaya. Kewajiban zakat telah ditegaskan dalam surah At-Taubah ayat 9. Dan yang keempat adalah jaminan negara, mana negara mempunyai tanggung jawab yang penuh terhadap masyarakat. Negara hadir dengan kewajiban agar terwujudnya suasana kesejahteraan, keadilan, dan keamanan, serta memberikan jaminan sosial terhadap masyarakat. Jaminan sosial sejatinya pengewantahan interaksi sosial antar pihak satu dengan pihak yang lain, yang dimana agar masing-masing dari keanggotaan mempunyai untung. Dalam hal ini yang telah didasarkan dalam firman Allah surah Al-Qasas ayat 28. Sekian presentasi dari saya, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Ada pula kesimpulan dari makalah kami adalah berdasarkan pembahasan di atas dapat dipahami bahwa jaminan sosial merupakan bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Konstruksi jaminan sosial dalam ekonomi Islam memiliki 4 sistem tahapan, yaitu 1. Jaminan individu terhadap dirinya atau jaminan individu yang dapat berupa kewajiban bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Antara individu dengan keluarganya atau jaminan keluarga yang dapat berupa pembagian harta wais. 3. Individu untuk masyarakat atau jaminan masyarakat yang dapat berupa pendistribusi zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dan keempat, antara masyarakat dalam suatu negara atau jaminan negara yang dapat berupa pembentukan lembaga jaminan sosial masyarakat, seperti halnya di Indonesia membentuk Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial atau BPJS. Demikianlah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.